Semangat pagi adik-adik. Saya kan bilangnya semangat bukan selamat. Oke, perkenalkan nama saya Danang Firmanto. Udah. Itu email saya danang.firmanto@gmail.com. Ada blog juga di guyubmitra.wordpress.com kalau ingin tahu tentang blog saya. Kegalauan saya di situ ada. Kemudian saya akan berbicara. Oh ya, ini adalah foto saya SMA 2 Bantul. Sebelah kanan saya ada Ibu Sitarmi. Sebelah kiri ada Ibu Dwi Subekti. Oke. Selanjutnya saya akan berbicara masalah manajemen. Ada yang tahu manajemen itu apa? Itu dibaca dulu deh. Kelihatan ya? Menurut Carter dan Robin, manajemen adalah keterlibatan aktivitas-aktivitas, yaitu adalah planning, ada organizing, ada leading, dan ada controlling terhadap suatu pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efektif dan efisien, tepat guna dengan biaya yang optimal. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian apa sih dalam dibalik manajemen? Kalau dalam ilmu manajemen ekonomi itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah manajemen puncak atau top manajemen. Itu biasanya diisi oleh general manager. Kemudian ada middle management atau manajemen menengah. Itu biasanya diisi oleh manajemen pada unit-unit bisnis. Dan yang terakhir adalah manajemen tingkat bawah. Itu biasanya ada kepala bagian atau supervisor. Jadi adik-adik, ketika ada sebuah perusahaan yang besar dan itu diversifikasi produk, katakanlah kalau di Bantul ini apa kira-kira yang besar usahanya? Toko konveksi. Kemudian kita akan memahami 4 fungsi manajemen. Ada yang dari PS tadi ya? Sudah mendapat pelajaran ini bukan? Ada perencanaan, itu akan mendefinisikan tujuan, kemudian ada mengatur strategi, kemudian ada koordinasi, kemudian ada pengorganisasian. Itu menentukan struktur organisasi atau bahkan bisa dikatakan bagian organisasi dari ketua, kemudian ada sekretaris, itu merupakan bagian organisasi. Oke. Kemudian dari pengorganisasian itu ada juga desain organisasi. Desain organisasi itu ada 2 adik-adik. Desain yang tradisional atau yang modern. Kalau tradisional itu biasanya dilakukan oleh UKM atau usaha yang mikro, misalnya ada pemiliknya, terus ada karyawannya. Kemudian ada lagi yang desain secara modern. Yang saya katakan tadi ada top manajernya, ada kepala bagiannya, ada supervisornya, lebih komplit. Kemudian juga untuk pengorganisasian itu kita mengenal adanya budaya organisasi, yaitu adanya inovasi, kemudian adanya etika, kemudian juga sistem walkout. Oke. Kita berbicara sedikit tentang inovasi. Inovasi adalah salah satu kunci sebuah bisnis atau usaha untuk berhasil. Ada yang sudah punya bisnis di sini? Jualan online mungkin? Oke. Kita ambil contoh. Kalau di Bantul ini ada katakanlah toko serba, bukan warung ya. Jadi dulu zaman saya kan gitu. Tapi sekarang dengan adanya berbagai macam ada apa-apalah. Jadi saya berpikir bahwa dia itu tidak melakukan inovasi, makanya dia kalah dengan pesaing-pesaingnya. Itu di manajemen kita mempelajari hal seperti itu. Kemudian ada fungsi yang ketiga adalah kepemimpinan. Itu adalah memahami perilaku individu, menentukan gaya kepemimpinan, top down atau bottom up. Perlu diketahui bahwa kepemimpinan ini adalah diperlukan juga untuk mengelola emosi. Jadi seorang ketua atau seorang manajer itu butuh sifat-sifat kepemimpinan untuk mengelola organisasinya. Bagaimana dia mengelola emosi, bagaimana dia marah yang tepat gitu loh sama karyawan-karyawannya. Kemudian ada lagi yang terakhir, fungsi manajemen ada pengendalian, yaitu mengawasi, membandingkan, mengkoreksi kinerja. Oke, mengawasi itu dilakukan oleh manajer terhadap staf-stafnya atau terhadap tenaga kerja. Kemudian membandingkan. Nah, membandingkan ini bisa dilakukan dengan cara kira-kira kinerja si A dengan si B ini lebih baik mana sih? Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa si B ternyata lebih baik. Untuk itu si manajer itu bilang ke A,
untuk memotivasi dirinya agar paling tidak sama dengan kinerja si B, kayak gitu. Itu adalah fungsi dari manajemen. Nah, sekarang kita lebih fokus lagi ke ekonomi bisnis, ekbis manajemen. Itu kalau di slide itu ada 3, ada manajemen keuangan, ada manajemen pemasaran, dan SDM. Kita akan bahas sedikit saja. Kalau keuangan itu nanti akan membahas aktivitas yang berhubungan dengan memperoleh dana dari bank, dari investasi, dari penerbitan obligasi. Kemudian dana itu nanti dikelola oleh perusahaan sebagai bentuk kegiatan operasional bisnis. Jadi misalnya untuk produksi roti misalnya, perusahaan roti. Kemudian dari pengelolaan itu nanti ada istilahnya profit sharing. Kalau profit sharing itu nanti ketika perusahaan mengambil sumber dana dari saham atau obligasi, maka otomatis perusahaan itu akan melakukan profit sharing atau pembagian laba kepada para pemilik obligasi atau saham, seperti itu. Kemudian di manajemen pemasaran ini adalah isinya tentang bauran pemasaran atau marketing mix. Ada yang sudah tahu 4P, ada price, ada produk, ada positioning, ada promotion. Itu merupakan strategi pemasaran. Jadi misalnya adik-adik punya bisnis nih, bisnis roti apa ya? Roti buaya misalnya. Oke, kemudian misalnya di sini nggak ada pesaingnya di Jogja atau di Bantul. Adik-adik bisa menempatkan price harga dengan harga yang tinggi karena tidak ada pesaingnya, otomatis pembeli atau konsumen itu larinya ke adik-adik semua karena nggak ada yang menyaingi. Kemudian place tempat. Adik-adik bisa membangun usaha itu di tempat-tempat yang strategis, misalnya di pinggir jalan atau di pinggir perempatan. Jangan sampai adik-adik itu meletakkan tempat-tempat bisnis yang sepi, misalnya di samping kuburan atau di dalam desa pelosok gitu kan. Itu nggak mungkin. Kemudian ada lagi promotion. Nah, yang paling tren di sini adalah untuk pemasaran. Kita mengenal adanya e-commerce atau electronic commerce, perdagangan elektronik. Itu biasanya melalui online, Facebook, Twitter, gitu kan. Agak jauh sedikit ya. Biasanya kan ada di SMA gini, jualan apa ya? Kerudung, jualan apa lagi? Bros, itu biasanya ke mana? Facebook. Nah itu kalau di ilmu manajemen itu masuk ke dalam pemasaran manajemen, yaitu e-commerce. Kemudian untuk manajemen SDM, sumber daya manusia, ini lebih banyak mengurusi tentang karyawan. Jadi karyawan yang bermasalah itu nanti masuknya ke manajemen SDM. Bagaimana cara memotivasi karyawan, bagaimana caranya untuk memberikan reward and punishment, hadiah dan teguran pada karyawan. Kemudian juga mengatur rekrutmen dan PHK. Itu nanti masuknya ke manajemen SDM. Oke, manajemen keuangan nanti sudah kita bahas. Ada perbankan, ada investasi atau penanaman modal, kemudian ada analisis laporan keuangan. Ini adalah spesifik ilmu yang bisa adik-adik pelajari nanti ketika adik belajar manajemen keuangan. Kemudian juga ada lagi bisnis plan atau perencanaan bisnis. Sekarang ini di dunia kuliah banyak sekali universitas yang mempublish atau melakukan kompetisi bisnis. Jadi kira-kira adik-adik kalau punya ide-ide kreatif itu bisa diikutkan di situ dan menang, mendapatkan biaya untuk modal. Itu nanti ada banyak cara, ada banyak sarana yang bisa memadai itu. Kemudian manajemen pemasaran tadi sudah saya bahas sedikit. Sebenarnya inti dari manajemen pemasaran itu adalah kepuasan dari pelanggan. Adik-adik ketika membeli sebuah ponsel atau HP, entah itu BlackBerry, entah itu Samsung, kira-kira adik puas gak? Atau gunakan di HP? Kalau adik puas misalnya dari Samsung ke Samsung terus, itu berarti pihak Samsung itu sudah berhasil menciptakan kepuasan kepada pelanggannya. Tapi ketika adik ganti-ganti HP dari Nokia, Samsung, kemudian Motorola, nah berarti Samsung itu tidak memberikan kepuasan lagi. Ini adalah gagasan-gagasan menarik yang ada di kepala saya sebelum saya datang ke sini, yang mungkin adik-adik bisa teliti, bisa pelajari. Yang pertama adalah kontribusi perbankan konvensional atau syariah pada pertumbuhan UKM di Bantul. Kita tahu bahwa
salah satu penyokong ekonomi adalah adanya perbankan bagi lembaga intermediaris, mengelola dari dana dari pihak ketiga, kemudian masuk ke bank. Dari bank ini akan dikeluarkan sebagai produk-produk, entah itu ada pembiayaan, entah itu ada kredit, entah itu ada untuk usaha, salah satunya adalah untuk pembangunan usaha mikro. Nah, adik-adik bisa teliti itu, kira-kira kontribusi perbankan itu signifikan nggak sih, gitu loh. Misalnya adik-adik punya orang tua yang jualan tempe atau jualan tahu atau produksi batik misalnya, itu kira-kira kalau meminjam uang di bank itu produktif atau enggak batiknya, gitu loh. Kemudian yang kedua ada lagi ide dari saya, ini antara korelasi antara pajak dengan kesejahteraan masyarakat. Ini kalau dari sudut pandang ekonomi ya, karena saya orang ekonomi, pajak adalah sekitar 80% APBN Indonesia itu dari pajak. Kira-kira pajak itu sudah bagus nggak sih? Sudah bisa mensejahterakan rakyat nggak sih? Itu kalau ukurnya dari misalnya infrastruktur di jalan, ada banyak jalan yang rusak atau banyak sekolah yang rubuh. Adik-adik bisa teliti itu. Kemudian tadi yang dari pemasaran ada e-commerce, itu solusi pemasaran kreatif ala anak SMA. Jadi adik-adik bisa teliti juga itu, bisa tulis itu, kira-kira e-commerce itu sudah bisa mewakili itu jiwa entrepreneur nggak sih buat adik-adik? Oke. Kemudian ada lagi untuk penerapan perbankan, itu bisa saja adik-adik membuat exto syariah bank sebagai penerapan perbankan di SMA 2. Jadi untuk anak IPS mungkin bisa membentuk itu, atau bisa juga expopreneur, laboratorium kewirausahaan. Adik-adik bisa membuat sebuah usaha atau unit bisnis, jual makanan kecil kayak atau apa kayak, nanti dititipkan di SMA 2 Bantul. Misalnya ada ruangan khusus untuk laboratorium kewirausahaan. Di situ isinya adalah produk-produk dari siswa SMA 2 Bantul. Dengan begitu otomatis kita akan tergerak untuk selalu berpikir inovatif. Oke, selanjutnya ini adalah yang saya lakukan kemarin di Gunung Kidul, pelatihan pembuatan dompet dari bungkus kopi. Ini hasilnya dompetnya. Nah, ini pengalaman saya ketika di Gramedia kemarin, ada sebuah workshop penulisan Teruslah Berkarya adik-adikku di SMA 2 Bantul. Kemudian ini adalah deklarasi blogger anti korupsi yang pernah saya ikuti dulu, juara 2 pada waktu itu. Dan yang terakhir, jadikanlah sekolah sebagai media menongkan gagasan, belajar bersikap kritis dan akademis. Oke, budayakan membaca dan menulis untuk SMA 2 Bantul dan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Oke, ada sedikit kenangan dari saya. Bentar ya. Ada sedikit stiker buat adik-adik semuanya. Mari kita berperang melawan korupsi adik-adik semuanya. Berani jujur, hebat. Ini akan adik-adik peroleh satu-satu. Silahkan tadi diambil di pas tandang. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.